kehidupannya, namun ia tetap tertawa, menghibur semua, tutupi perasaannya. Mereka tak tahu, ibu, ini bahuku, ku pinjamkan untukmu bila kau ingin menangis. Kau tak harus terlihat tegang, selalu kau tetap ibu terhebat. Oh, oh. Ibu, ini bahuku, ku pinjamkan untukmu bila kau ingin menangis. Kau tak harus terlihat tegang, selalu kau tetap ibu terhebat. Oh, oh, ibu, ini bahuku. Oke, halo ibu-ibu, selamat sore semuanya. Selamat sore. Oke, sambil menunggu ibu-ibu yang lainnya masuk nih, sebenarnya tadi udah agak banyak ya, udah 275-an nih yang masuk ke Zoom ini. Nah, sambil nunggu yang lainnya, aku mau nanya-nanya dulu nih ibu-ibu. Yang pertama, ibu-ibu dari mana aja nih? Boleh ditulisin nggak di chat? Ya, Ibu Christine dari mana? Oke, dari Medan, Bandung, Depok, Jogja, Semarang. Di tempat ibu-ibu lagi pada hujan gak nih? Atau lagi panas banget? Panas. Cerah, panas banget. Kayaknya emang akhir-akhir ini lagi panas ya. Tapi BSD kemarin hujan sih ibu-ibu. Semarang, panas. Oke. Selanjutnya nih, ibu-ibu tadi pada masak apa nih buat anak-anaknya atau buat suaminya, bekal gitu? Pada masak Sayur apa? bayam. Sayur bayam, ikan goreng, sayur brokoli, cumi. Udah lama nggak makan cumi, ibu-ibu. Karena ngekos ya. Oke. Nah, ibu-ibu, aku mau nanya juga nih, kalau misalkan perasaan ibu-ibu, gimana sih? Boleh dikasih emojinya ya di kolom chat. Happy kah? Marah kah? Excited kah? Gitu. Sekarang. Happy. Alhamdulillah ya, lagi pada happy. Campur aduk, kenapa nih ibu campur aduk? Excited, semangat. Pada semangat ya ibu-ibu ya untuk ikut acara bulan IPI ini. Insya Allah semangat. Amin. Semangat terus ya ibu-ibu. Oke, nah ibu-ibu juga pada ngambil kelas apa aja nih di Edukos? Kelas coding sama kelas ini. Bahasa Coding Inggris, sama bahasa Inggris. Oke. Pada ngambil 2 ya ibu ya banyaknya. Oke, ibu-ibu akhir-akhir ini lagi suka dengar lagu apa nih? Kita sambil nunggu yang lain sambil baca-baca chat kolom chat ibu-ibu yang lain ya. Boleh ibu, nggak apa-apa off cam dulu. Yang bisa on cam juga on cam dulu ya ibu-ibu. Cocomelon, nemenin anaknya yaitu dengerin Cocomelon. LP itu apa? Iya. Oke. Kita tunggu ibu-ibu yang lain dulu ya ibu. 2 menit lagi kita akan mulai. Bisa di chat juga ibu alasan ibu-ibu pada milih bahasa yang tadi ibu pilih itu apa sih? Karena tertarik kah? Atau mungkin yang Korea suka nonton drama Korea nih. Jadi pengen nontonnya gak pakai subtitle gitu. Apa nih alasannya? Suka nonton Korea. Ibu suka nonton Korea, lagi nonton apa Bu di drakor?
nonton drakor. Cita-citanya mau ke sana, amin. Behind Your Touch. Saya juga lagi nonton drakor nih ibu-ibu, tapi dating show sih. Suka nonton drakor juga. Coding karena hal yang baru, iya ya ibu. Sekarang karena emang lagi teknologi lagi naik juga, jadi harus jadi digital native. Mencari S2 di Korea, amin. Semangat ya ibu. Korea, iya. Caranya pakai background, ibu bisa diklik kameranya ya, terus bisa pilih background. Dan off cam boleh ibu. Apa nih? Iya ibu nggak apa-apa untuk close kamera off cam nggak apa-apa. Tapi yang bisa on cam boleh on cam ya ibu-ibu. Oke, perkenalkan dulu nih, saya namanya Tristiani, tapi ibu-ibu juga bisa panggil saya Uprit atau Putri juga boleh, sesuka hati ibu-ibu aja mau manggil saya apa. Nah, saya sebelumnya akan memaparkan terlebih dahulu nih rangkaian acaranya tuh hari ini ya bakal ngapain aja sih. Jadi, yang pertama itu akan ada sambutan dulu dari beberapa pihak, udah gitu akan ada pemaparan juga tentang bulan bahasa IP ini kayak gimana sih. Dan yang ketiga itu akan ada foto-foto nih. Nanti kita foto-foto ya Bu buat kenang-kenangan atau mungkin bisa diupload juga. Salam kenal ibu-ibu semuanya. Salam kenal. Kasih Ibu Bu. Oke, langsung kita mulai aja kali ya tanpa berlama-lama untuk ada sambutan terlebih dahulu nih dari co-founder IP yaitu Ibu Silvianti Dewi. Nah, boleh dipin terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu, sekali lagi gimana ya kabarnya nih? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah saya di sini sehat juga. Kalau hari Ya. Boleh di-mute untuk yang belum di-mute ya Bu ya. Perkenalkan nama saya Sisil. Saya adalah dan hari ini ditodong gitu ya untuk mewakili founder dan co-founder yang lain untuk menyampaikan sambutan. Jangan bayangkan kayak sambutannya pejabat ya Bu. Ini kita mau menyambut ibu-ibu sekalian itu sebagai sahabat gitu ya. Karena kita akan bersama-sama 2 bulan ke depan gitu. Benar ya Mbak Ukrit ya, 2 bulan ke depan ya. Betul Ibu. Jangan bosan-bosan ya ketemu kita ya. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur pada Allah yang Maha Esa. Kalau dulu kita biasanya kan sambutan, alhamdulillah kita bisa berkumpul di cuaca yang cerah ini gitu. Tapi sekarang alhamdulillah hujan itu alhamdulillah gitu ya. Jadi apapun cuacanya, yang penting kita sehat ya Bu Ibu. Setuju Bu Ibu? Setuju. Setuju. Ya. Setuju Ibu Ibu? Setuju. Ya. Nah, kemudian saya ingin mengucapkan selamat sore juga kepada panitia dari Ibu Belajar Indonesia, terus kemudian dari tim dari EduCourse, selamat sore juga. Dan saya sebenarnya kalau lek wireless kenapa nggih? Jadi bahasa Jawa saya kepancing juga. Sayangnya nggak ada pelajaran bahasa Jawa di sini ya. Dan saya ingin kalau misalnya ketemu mungkin saya udah akan kasih red carpet nih ke ibu-ibu sekalian. Nah, betul ya Bu Ibu? Nah, pertama saya ingin cerita nih. Sore ini saya merasakan 2 hal. Yang pertama saya merasa terharu karena tidak terasa Ibu Pembelajar Indonesia ini kok usianya udah mau 2 tahun gitu Ibu-ibu. Nah, jadi kalau boleh sedikit cerita, IP ini dibentuk di tahun 2021. Di saat itu dibentuk saat masih pandemi ya, bukan endemi seperti saat ini. Dibentuk kenapa? Karena kita menyadari bahwa di saat pandemi itu banyak kebutuhan interaksi ibu-ibu itu yang kosong, hilang gitu ya. Biasanya ketemu teman-teman, entah arisan, pengajian, ngantar anak sekolah, tapi ini semua hilang gitu. Nah, jadi
kalau nggak ketemu sama teman-teman, kadang kita stres. Betul nggak sih, Bu? Ya. Kalau saya dulu itu setiap hari itu ketemu sama anak aja, ngobrol sama anak kecil aja, lama-lama kok, aduh, pusing gitu ya. Jadi waktu itu diajak oleh Ibu Mutiara Hikmah yang kebetulan juga CEO dari EduCourse untuk membentuk IP. Saya pun langsung setuju dan sepertinya ini akan menjadi sebuah wadah untuk ibu-ibu untuk berkreasi, terus kemudian untuk me time. Gitu. Dan nggak terasa kok udah 2 tahun ya ibu-ibu. Time flash sepertinya ya. Dan dulu kita sering membuat acara setiap weekendnya gitu. Dan saya bersyukur sekali bahwa menjelang 2 tahun ini akan ada acara yang cukup besar juga selama 2 bulan, yaitu Bulan Bahasa Ibu ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada EduCourse yang sejak awal dirinya IP sampai saat ini terus support IP. Kita kasih applause dong Bu buat EduCourse. Lewat reaksi boleh. Kenceng juga nih kedengaran ya. Nah, terus kemudian yang kedua perasaan saya adalah bangga gitu. Bukan bangga karena saya diminta untuk mewakili menyampaikan sambutan gitu ya, bukan. Tapi saya bangga bahwa ada 3.000 orang ibu yang sangat bersemangat untuk mengikuti kelas bahasa ini gitu. Hari ini kalau Ibu lihat di situ mungkin hanya 500 partisipan ya, karena memang kapasitasnya cuma 500. Tapi sebenarnya total ada 3.000-an ibu yang akan belajar di 21 kelas setiap minggunya. Gitu. Dan itu bukan jumlah yang sedikit menurut saya ya. Tadi waktu peserta di admit, saya kok jadi terharu gitu. Tapi saya bilang, nggak boleh terharu gitu, harus tetap semangat. Saya terharu karena ternyata ibu-ibu Indonesia itu masih sangat banyak yang punya keinginan tinggi untuk belajar. Saya yakin kalau ibu-ibunya seperti ini, pasti anak-anaknya akan menjadi anak yang hebat di masa depannya gitu. Saya yakin. Amin. Amin. Dan saya yakin bahwa Indonesia benar-benar akan mencapai puncak kejayaannya di tahun 2045 nanti gitu ya, 2045. Di masa ketika anak-anak dari ibu-ibu yang ada di sini akan memegang peranan penting entah dimanapun ya profesi di Indonesia gitu. Nah, jadi ibu-ibu semoga kelas bahasa selama 2 bulan ini bisa jadi sarana me time untuk ibu-ibu sekalian gitu ya dengan berbagai motivasi. Saya baca ada yang ingin ikut kelas bahasa Arab karena akan umroh gitu ya. Ada juga yang sebenarnya sederhana tujuannya karena hanya ingin bisa nonton film Korea tanpa subtitle gitu ya. Tapi apapun motivasinya, meskipun terkesan tujuannya itu simple, tapi saya yakin ibu-ibu semua punya semangat yang sangat besar gitu ya. Jadi sementara bisa bilang ke keluarga dulu ya, Bu Ibu, bisa bilang ke suami, bisa bilang ke anak, please, mama hanya 2 jam sekali dalam seminggu, tolong biarkan mama fokus gitu ya. Biarkan mama fokus untuk menyelesaikan semua kelas-kelas mama gitu. Karena tidak semua orang ternyata beruntung untuk bisa mengikuti kelas bahasa ibu bersama EduCourse ini ya. Nah, jadi supaya nanti ilmunya juga lengkap. Karena memang nih ya Bu ya, kalau di bahasa Korea kita bisa bilang annyeong, itu aja bisa gitu. Tapi kan lebih lengkap kalau annyeonghaseyo gitu. Kalau di bahasa Jepang sebenarnya bisa juga ngomong kayak ohayo, bisa. Tapi lebih lengkapnya nih kalau 2 bulan bisa sampai ohayo gozaimashita gitu ya. Kalau kelas bahasa Arab mungkin dulu nulisnya cuma as.wr.bb. Nah, nanti bisa sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu mah pasti bisa semua ya kalau Assalamualaikum ya. Nah, jadi akhir kata dari saya, Ibu, selamat menikmati me time-nya bersama IP dan EduCourse, dan kemudian selamat bertumbuh dan berkembang bersama Kak. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Miss Sisil untuk
mungkin di sini aku mau ngerangkum dulu kali ya apa yang diomongin sama Miss Kel tadi. Jadi awal mulanya ada IP di Indonesia itu karena pandemi nih, pandemi COVID kemarin. Mungkin ibu-ibu juga pada jenuh gitu ya di rumah terus, gak ketemu teman, ketemu mukanya itu aja gitu ya, suami lagi, anak lagi, mumet gitu kayaknya kayak. Jadi kayak makanya nih founder-founder IP ini membuat IP untuk membangun relasi antara ibu-ibu ketika pandemi gitu, yang bisa belajar, bisa ngobrol bareng-bareng seenggaknya meskipun di rumah kayak ketemunya itu aja, tapi gitu secara online mungkin kita bisa ketemu sama orang lain, kenalan sama orang baru, jadi relasinya juga makin banyak gitu ya Miss Sisil. Nah bisa dilihat juga nih dari kolom chat ibu-ibu ini masih pada excited nih ngasih tahu kenapa sih alasan ibu-ibu ini pada ikut kursus gitu. Tadi ngebaca ada yang karena anak TK-nya pengen belajar bahasa itu, jadi kayak pengen belajar juga dan lain sebagainya. Oke, nah sebelum kita lanjut ke rangkaian acara selanjutnya, kita saksikan dulu kali ya video dari EduCourse mengenai gerakan sejuta siswa digital Indonesia. Bagi operator, dipersilahkan. Dahulu, bisa membaca dan menulis mungkin sudah cukup sebagai kemampuan dasar bagi siswa dan anak-anak. Sekarang, setiap orang terkoneksi ke internet dan menggunakan gadget dituntut untuk memiliki kecakapan digital atau digital literacy. Literasi digital bukan hanya bisa mengoperasikan gadget, tapi juga bisa memanfaatkan teknologi digital secara produktif, terhindar dari konten negatif, terjaga keamanannya, serta dapat berkreasi dan berinovasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Indonesia berada di peringkat 56 dari 63 negara yang dilakukan survei literasi digital oleh survei Global World Digital Competitiveness Index Institute Management Development. Berdasarkan survei UNESCO Digital Kit Asia Pasifik tahun 2020, anak-anak Indonesia hanya mendapatkan skor 2,73 dari skala 4,00 dengan predikat cukup pada kategori kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi di era digital dapat diasah dengan pembelajaran coding dan robotik kepada siswa. Namun, belajar coding dan robotik dapat menjadi sulit diterapkan oleh sekolah kepada siswa jika tanpa dibersamai oleh instruktur dan guru yang berpengalaman di bidang ini. Educourse.id sebagai platform edukasi berbasis STEM nomor 1 di Indonesia melalui program GESIT, Gerakan Sejuta Siswa Digital, mendampingi dan menggerakkan setiap sekolah untuk melatih mengasah keterampilan abad 21, creativity, critical thinking, communication, collaboration siswa melalui pembelajaran coding dan robotik berbasis STEM, science, technology, engineering, and math. Semua sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA. 3 alasan penting melakukan pelatihan coding dan robotik bersama Telkom Educourse.id. Educourse.id adalah mitra pembangunan dari Kemdikbudristek. Program coding dan robotik Educourse.id bersertifikasi STEM.org USA. Instruktur dan pengajar berpengalaman juga bersertifikasi STEM.org. Program kelas coding dan robotik dapat dijalankan sebagai program intrakurikuler maupun ekstrakurikuler bagi siswa. Kurikulum pembelajaran dirancang menyesuaikan dengan usia dan tingkat kemampuan siswa. Kegiatan ini akan diselenggarakan sebanyak 40-48 kali pertemuan, baik melalui offline di sekolah, online, ataupun hybrid. Pelatihan digital STEM education bagi guru-guru, digital assessment dan tes psikologi talent mapping, persiapan intensif untuk Olimpiade Coding, serta seminar digital untuk orang tua bersama praktisi pendidikan. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bergabung sekarang bersama Telkom Educourse.id. Baik, ibu-ibu tadi kita udah lihat nih tentang video tentang GESIT atau Gerakan Sejuta Siswa Digital Indonesia. Nah, awalnya gerakan GESIT ini tuh ada karena apa sih? Jadi karena awalnya itu Indonesia hanya mendapatkan predikat yang cukup gitu. Bukannya bagus atau sangat baik gitu ya. Bukan yang lebay-lebay tapi cukup aja, udah cukup di bidang kreativitas dan inovasi anak-anaknya nih. Yang sebenarnya itu bisa diasah melalui pembelajaran coding dan robotik. Nah, lalu EduCourse ini ada di sini untuk mengembangkan hal tersebut nih ibu-ibu. Jadi bisa jadi anak ibu-ibu juga akan meningkatkan level
kreativitas dan inovasinya dibantu oleh EduCourse ini nih. Nah, tadi kan kita udah lihat sekilas nih videonya tentang EduCourse. Sekarang kayaknya kurang afdol gitu ya. Kayaknya kalau misalkan kita nggak nonton juga tentang IP-nya. Boleh nih, kakak operator, kita lihat juga ya untuk video kenangan 1 tahun IP. Semangat memberi manfaat, selalu berkontribusi memberikan inspirasi, dan selalu bahagia menebar canda tawa. Semoga selalu memberikan manfaat dan dapat meningkatkan kualitas ibu-ibu serta calon ibu di Indonesia. Semoga bisa selalu menginspirasi supaya ibu-ibu menjalankan semua perannya dengan bahagia. Bersyukur IPI bisa menjadi komunitas belajar bagi para ibu di seluruh Indonesia untuk terus bahagia dan berdaya. Semoga tambah sukses, semakin menjadi wadah yang nyaman untuk ibu-ibu bertumbuh, berkarya, dan belajar di dalam sana. Semoga Ibu Pembelajar Indonesia semakin besar, semakin membawa banyak manfaat untuk ibu dan para calon ibu Indonesia. Semoga kedepannya IPI akan semakin berdampak dan membawa semakin banyak manfaat untuk lebih banyak lagi ibu dan calon ibu Indonesia. Dan untuk para relawan, semakin semangat ya. I love you. Oke, lihat-lihat nih ibu-ibu pada terharu ya ngelihat video kenangan 1 tahun IP nih. Kalau misalkan bisa dirangkum, tadi itu di videonya ada program-program dari IP gitu ya. Ada yang kayak menyediakan psikolog untuk ibu-ibu yang sedang bermasalah, bahkan korban-korban bencana juga gitu. Terus udah gitu, ada juga kayak pernah banyak banget pembelajaran yang disediakan oleh IP, misal di berbagai platform misalnya. Ada Zoom, ada Instagram, ada Live, ada Reels, dan lain sebagainya. Nah, IP juga suka banget nih ngundang narsum-narsum yang gak kalah keren daripada materi yang dibawain. Kayaknya tadi ada Mbak Im Wong ya. Mungkin ibu-ibu semua pada kenal ya Mbak Im Wong di sini. Kayak hits banget gitu Mbak Im Wong di acara Bulan Bahasa IP anniversary yang pertamanya tuh diundang loh ibu-ibu. Jadi kalau misalkan nanti mau ketemu artis gitu ya, bisa mungkin kita ketemu di anniversary IP yang kedua. Tunggu ibu-ibu. Nanti akan ada artisnya mungkin ya. Mungkin. Oke. Nah, terus harapannya IP ini ke depannya akan bisa membantu ibu-ibu semua untuk terus berkembang dari segi akademik ataupun hal lainnya. Mungkin sosialnya juga ya ibu-ibu bisa dilihat dari lagi ibu-ibu Iya, yang maksudnya masih sibuk tadi.
Oke, bisa dilihat dari relasi ibu-ibu yang nanti akan bertambah di kelas bahasa, nanti juga bisa ketemu sama guru-guru yang keren juga nih dari EduCourse. Nah, terus sekarang kita akan mendengar dulu pemaparan dan sambutan nih dari CEO IP 2023 yaitu Miss Widi yang akan membahas sebenarnya kenapa ya IP ini membuat bulan bahasa apalagi gratis gitu loh. Gimana nih, Miss Widi boleh dipaparin kenapa alasannya? Oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak Putri, atas perkenalannya. Oke, ibu-ibu semuanya, nggak afdol nih kalau saya nggak sapa dulu ibu-ibu semuanya yang sudah hadir. Selamat sore, ibu-ibu. Sore. Sudah siap belajar hari ini? Langsung saya Alhamdulillah sehat. Oke, nah walaupun saya tadi nodong langsung sudah siap belajar, tapi sebenarnya hari ini kita belum belajar nih ibu-ibu. Jadi ibu-ibu masih punya waktu nih untuk mempersiapkan diri gitu. Jadi kemarin tuh saya tahu ada ibu yang bahkan tanya, Bu, boleh nggak kalau saya daftar 2 kelas bahasa? Bu, boleh nggak lebih dari 2 kelas bahasa, 3 kelas bahasa? Wah, Masya Allah, semangatnya ibu-ibu itu luar biasa dan saya sangat senang sekali, terharu dan bangga gitu sama ibu-ibu semua yang masih ingin belajar, bahkan mungkin di tengah kesibukannya yang tidak pernah habis ya, ibu-ibu semuanya. Tadi saya juga lihat, aduh Bu maaf ya, saya sambil nyambi setrika nih, mungkin ada juga yang lagi sambil nyambi mau masak atau yang lainnya. Nah untuk kali ini sambil nyambi nggak apa-apa nih Bu-ibu semuanya. Karena di hari ini kita sambil kenalan bareng tentang IP gitu ya, buat ibu-ibu mungkin yang belum tahu tentang IP sebelumnya, atau mungkin juga buat ibu-ibu yang sudah malah tergabung dengan IP sebelumnya, kita juga akan kenalan tentang bulan bahasa untuk ibu nih. Yang jadi salah satu program unggulan dari IP untuk memperingati second anniversary IP di bulan Oktober nanti ya. Jadi ini adalah satu bentuk rangkaian acara Bu Ibu semuanya ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ya ke slide selanjutnya, silahkan. Nah, jadi Bu-ibu semuanya, sebagaimana tagnya ya dari Ibu Pembelajar Indonesia, ada kata belajar. Nah, jadi kita dari IP ingin ibu-ibu semuanya itu tetap belajar nih walaupun sudah jadi ibu atau mungkin juga bahkan yang belum jadi ibu sekalipun gitu diberikan kesempatan untuk belajar dan ini adalah bentuk kontribusi nyata dari IP kepada ibu-ibu semuanya dan ini didukung penuh oleh EduCourse ya untuk program ini ibu-ibu semuanya sebagai bagian dari perayaan hari jadi IP yang kedua gitu Bu Ibu semuanya. Jadi nanti kalau ditanya, oh kenapa ada bulan bahasa untuk ibu nih? Nah, karena ada acara ulang tahun IP yang kedua ya, Bu Ibu semuanya. Gitu. Next. Nah, kemudian kenapa sih IP itu ada gitu? Tadi mungkin Mbak Sisil ya atau panggilan sayangnya ya kepada apa namanya Ibu Silvianti Dewi tadi gitu ya. Beliau menyampaikan bahwa IP itu muncul saat pandemi ya, dimana saat pandemi itu kita masih inget lah ya, walaupun juga mungkin kita kalau balik lagi ke situ kayaknya agak-agak blur gimana gitu ya, masa-masa itu gitu, dimana segala sesuatunya itu berubah gitu ya, karena adanya COVID-19. Kemudian kehidupan kita juga yang tadinya kebanyakan offline, kita bawa ke offline. Nah, IP itu muncul sebagai salah satu bentuk komunitas online dari ibu-ibu nih, gitu ya saat itu di tahun 2021 dan saat ini anggotanya sudah lebih dari 4.300 orang di mana tujuan kami dari sejak awal berdiri itu sama, yaitu kami ingin membantu ibu-ibu untuk meningkatkan kualitas diri dan untuk memberikan ya bentuk penghargaan kepada keluarga dengan pengetahuan yang berguna gitu ya. Dan kita juga ingin ibu-ibu semuanya tetap belajar karena apa? Karena tugas kita yang utama dan pertama itu sebagai pendidik untuk anak-anak kita ya Bu Ibu ya, mengelola keluarga. Kemudian apa namanya? Kita juga ingin gitu ya. Kalau ibu-ibu tuh udah terbiasa deh yang namanya multitasking, kita ingin melakukan ini itu segala macam, tapi kita juga ingin tetap merangkul keluarga kita. Nah, IP itu ingin supaya ibu-ibu bisa tetap punya kegiatan gitu ya, yang mana kegiatan itu
bisa bermanfaat nggak cuma buat ibu, tetapi buat keluarga juga, gitu ya. Next. Kemudian apa sih ya, mungkin ibu-ibu semuanya tuh belum tahu banyak nih tentang IPI. Tadi saya sudah menyebutkan ada 4.300 lebih ya anggota yang sudah terregistrasi. Kemudian sudah ada beberapa WhatsApp group, ada 9 ya. Kemudian juga ada 14.000 lebih untuk Instagram followers kami. Dan kami sudah melaksanakan lebih dari 20 event ya secara online. Ya, karena kami ini besar saat pandemi, kemudian juga ada 2.800 anggota aktif saat ini gitu ya. Dan kemudian juga kami sudah bekerja sama dengan 70 lebih sponsor untuk acara-acara kami. Lebih community partners yang juga mendukung acara-acara kami, dan kami sudah mengundang lebih dari 25 ya parenting experts dan juga psychologists gitu ya yang mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ibu dan kebutuhan-kebutuhannya. Yuk, silakan kita lanjutkan lagi. Kemudian ini adalah beberapa contoh kegiatan yang sudah kami pernah lakukan. Kalau misalnya di sini Bu Ibu yang lihatnya pakai handphone nggak kelihatan, mungkin ya Ibu langsung bisa klik Instagram kami ya. Di situ ada di @ibupembelajarindonesia. Nah, di sana itu ada berbagai macam contoh-contoh kegiatan kami yang sudah pernah dilakukan. Biasanya kami melakukan webinar, kuliah melalui WhatsApp, kemudian juga ada Instagram Live gitu ya. Dan beberapa kegiatan sebelumnya pun bisa ibu-ibu lihat di website dan juga di Instagram kami. Next. Apa sih yang ingin kami tunjukkan kepada ibu-ibu semua gitu ya melalui IPI ini? Nah, ketika kami muncul di tahun 2021 dan kemudian juga kami berkembang di tahun 2022 menuju 2023 ini, kami pun banyak merangkul ibu-ibu untuk mengikuti berbagai acara kami. Dan salah satu acara terbesar yang pernah kami laksanakan itu adalah Festival Ibu Pembelajar Indonesia di tahun 2022. Dan tadi mungkin sudah ada ya cuplikannya, ada beberapa artis dan juga expert nih yang diundang oleh IPI. Ada Mbak Imong, Indi Baren sebagai perwakilan dari selebritas yang diundang. Kemudian juga kalau di sini ada ibu-ibu yang ikut komunitas keluarga kita, waktu itu juga Mbak Yulia Indriati kami undang. Kemudian juga ada Wahyu Aditya, siapa yang anaknya suka baca Cican? Nah, itu juga sudah kami undang gitu ya. Oh, ada Bu Sarah yang dari Bogor. Iya, anak saya juga baca Cican, Bu. Sampai saya hafal itu si Cican. Ya, sampai ada lagunya gitu. Nah, seperti itulah ya lika-liku kita. Bahkan dari tamu yang diundang aja masih berhubungan sama anak kita ya. Memang, kalau ibu nggak jauh-jauh dari anak memang biasanya ya. Oke, next. Lalu, seperti apa sih gitu ya bulan bahasa untuk ibu ini gitu. Nah, jadi bulan bahasa untuk ibu ini memang kami tujukan untuk para peserta yang mempunyai profil seperti yang ditunjukkan di depan layar ibu-ibu semua. Ibu-ibu semua ini sudah pada tech savvy ya, pakai komputer, pakai laptop, pakai handphone, itu tuh udah jadi kayak sesuatu hal yang mudah gitu ya, karena sejak pandemi kita sudah mulai belajar ini tuh dari anak-anak kita sekolah ya gitu, jadi makin makin gape. Nah, ada ketahuan nih saya umurnya berapa ngomongnya gape nih. Masih ada yang tahu nggak? Makin pinter gitu ya dengan menggunakan teknologi. Kemudian juga pesertanya itu tersebar ke seluruh Indonesia. Kemudian juga untuk level pendidikannya ini memang banyak yang di atas tingkat SMA. Kemudian juga tentu ibunya ini adalah yang ingin gitu ya merangkul keluarga di dalamnya, dan usianya juga bervariasi antara 18 sampai 50 tahun. Cung yang milenial, saya milenial loh Bu Ibu. Ada yang Gen Z? Ada ibu-ibu yang Gen Z? Oke, wah banyaknya milenial nih kayaknya ya Mbak Sisil. Milenial nih pasti taunya ini ME gitu ya. Gitu. Terus apalagi Bening biasanya taunya ya, Dewa 19. Ya, jadi yang seangkatan itulah yang pas zaman kita masih ada clear top 10 kali ya. Itu kalau ibu-ibunya milenial tuh biasanya. Nah, kemudian juga yang saya salut sekali gitu ya dari ibu-ibu semua itu senang berorganisasi, senang berkarya, dan salah satunya apa? Senang berkontribusi nih dengan mengikuti acara bulan bahasa ini. Oke. Nah, jadi
kita lanjutkan lagi ya. Itu tadi penjelasan tentang IP untuk ibu-ibu semuanya. Dan di sini nih, di hari ini, kita juga akan menjelaskan bagaimana sih si kelas itu akan dilakukan. Gitu ya, setelah kemarin ibu-ibu daftar ulang, kemudian juga memilih kelas ya. Dari sekian banyak jumlah ibu-ibu yang mendaftar tuh sampai handphonenya juga error, Bu Ibu. Sampai tuk 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 terus gitu. Ya, jadi makanya kalau misalnya ada ibu-ibu yang mungkin kemarin sempat agak lama dibalesnya, mohon maaf, atau mungkin ada yang bahkan sampai terlewat atau segala macamnya gitu ya. Kami pun ingin sekali merangkul ibu-ibu semuanya untuk ikut di dalam program kami, tetapi mungkin mohon maaf belum bisa semuanya. Itulah kenapa ibu-ibu yang sudah mengikuti kelas ini gitu ya dan sudah masuk ke dalam WhatsApp grup kelas dan juga grup besar itu sudah masuk sebagai peserta terpilih ya. Next silahkan. Nah, jadi ya kelas bahasa ibu ini saya ingin menjadi sebuah jalan bagi ibu-ibu untuk memberikan manfaat sekali lagi ya. Kemudian juga nanti setelah ibu-ibu belajar, jangan lupa nanti apa yang ibu pelajari itu seperti tadi juga saya baca, itu bisa jadi ilmu yang di-share kepada anak-anaknya gitu ya. Atau mungkin malah bisa inpar gitu dengan kemampuan anak-anaknya. Dan dengan perayaan second anniversary IP yang membawa tema harmoni komunitas, kekuatan, kesehatan mental, dan keberagaman ya, maka kami juga berharap ibu-ibu semua bisa saling guyup nih. Kita kan juga bakalan kenal dengan berbagai macam teman dari berbagai macam wilayah yang ada di Indonesia. Jadi nanti bisa saling ngobrol, saling sharing juga gitu ya. Sehingga apa yang kami inginkan ibu-ibu ini bisa lebih bahagia itu tercapai gitu ya melalui kelas ini. Jadi kelas ini tentu tetap serius ibu-ibu semuanya, tetapi yang saya juga harapkan adalah kita tetap bisa menjadikan ini ajang silaturahmi juga buat kita semuanya gitu ya. Oke, next. Nah, jadi ibu-ibu semuanya, sebagaimana undangan yang disampaikan kepada ibu-ibu semuanya, hari ini adalah grand opening dari acara kelas bahasa ibu. Ya, jadi selama 2 bulan ke depan, ibu-ibu akan belajar bersama tim dari educourse.id, bersama dengan para guru, kemudian juga bersama dengan teman-teman yang lain, itu semuanya sudah dibagi per kelas dan nanti akan ada pengumuman peserta kelas berikut dengan mentor-mentor yang akan menjadi pengajar untuk kelas tersebut. Next. Oke, boleh silahkan dilanjutkan untuk slide berikutnya. Oke, nah inilah agenda pelaksanaannya ibu-ibu. Jadi hari ini grand opening-nya, kemudian kelas akan dimulai di tanggal 25 September. Ya, hari Senin minggu depan. Jadi silahkan kalau misalnya mau dibikin jadwal dulu nih, supaya pas dapat pengajaran kelas nanti ibu-ibu bisa fokus misalnya yang ada yang ambil pagi berarti kan anak-anak masih sekolah ya, tapi kalau misalnya ambilnya malam berarti mungkin dikondisikan anak-anaknya mungkin ya. Dan tadi seperti apa Mbak Sisil bilang ke anak-anaknya, ibu mau belajar dulu ya, bukan cuma kamu nih yang belajar, ibu juga mau belajar, jadi kasih kesempatan ibu belajar. Atau kalaupun misalkan mau gitu anaknya belajar bersama boleh, tapi nanti mungkin dikondisikan juga ya Bu Ibu ya, supaya Ibu juga bisa fokus gitu dalam belajar. Nah, kemudian untuk pertemuan kelas bahasa itu akan dilaksanakan selama 8 kali. Dan setiap pengajaran itu adalah 2 jam ya Ibu-Ibu. Jadi Ibu-Ibu sekarang sudah mulai mengukur dan merencanakan ya, setiap jadwal kelas yang sudah dipilih itu 2 jam, jadi selama 2 jam silakan dikondisikan dengan keadaan Ibu masing-masing. Dan nanti ya siapkan gadget yang diperlukan gitu ya. Kalau ada laptop alhamdulillah jadi bisa lebih jelas materi yang nanti akan diberikan oleh para mentor. Namun jika ternyata yang ada itu hanya handphone, nah mungkin nanti juga bisa silahkan dikondisikan. Kemudian karena IP sendiri itu ya didirikan pada tanggal 23 Oktober 2023. Nah, tapi tidak di hari weekend, jadi makanya untuk second anniversary-nya sendiri insya Allah akan diadakan di hari Sabtunya, tanggal 28 Oktober 2023. Dan ini nanti akan ada rangkaian acara yang lain lagi ya selain bulan bahasa ini. Kemudian di tanggal 18 November 2023 akan ada closing dan awarding ya. Baik, next.
Oke, nah ibu-ibu yang terpilih ini terpilih dari berapa banyak sih pesertanya? Nah, silahkan ibu-ibu lihat di layar ya, sekitar ada 3.379 data yang masuk. Ya, pendaftar yang sudah masuk. Kemudian setelah dilakukan registrasi ulang dan terpilihlah 2.147 peserta. Selamat dong kepada ibu-ibu semua yang terpilih ya. You have to be proud of yourself. Alhamdulillah. Ya. Nah, kemudian buat ibu-ibu yang sudah terpilih di sini, inilah ya jadwal-jadwal yang kemarin sudah ditawarkan. Jadi dari hari Senin sampai hari Jumat itu full ada kelas. Dari berbagai bahasa, berbagai macam level. Dan jumlah siswa dari setiap kelasnya itu sebanyak yang ada di layar ini ya. Next. Nah, nanti akan ada slide di mana ibu-ibu bisa lihat nih ya siapa mentornya, siapa yang jadi peserta kelasnya gitu ya. Kemudian nanti ibu-ibu kalau misalnya saya nanti slide-nya mungkin terlalu panjang gitu ya, atau terlalu tersebentar ketika dilihat, nanti ibu-ibu bisa lihat lagi di recording atau nanti akan di-share ya untuk materi yang akan yang saya sudah presentasikan hari ini. Yuk silahkan untuk presentasi selanjutnya. Next. Oke, nah nanti ibu-ibu semuanya juga mudah-mudahan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh ibu-ibu yang sudah memberikan testimoninya kepada IPI di sini ya. Nanti ibu-ibu semua juga bisa menuliskan testimoninya ya setelah acaranya selesai, setelah kelasnya selesai, dan supaya nanti kami bisa mendapatkan feedback juga dari ibu-ibu semuanya. Oke, silahkan next. Oke, nah ibu-ibu semuanya silahkan diperhatikan dulu ya. Ini adalah SOP terkait pelaksanaan kelas. Oke, jadi mohon disimak baik-baik untuk beberapa slide ke depan ini. Yang pertama, ibu-ibu semuanya saya mohon supaya mikrofon itu mati saat sedang tidak berbicara ya, terutama di kelas ya. Kemudian kamera harus aktif. Kenapa? Karena ini adalah kelas bahasa. Ketika ibu-ibu melafalkan bahasanya, mentornya nanti perlu melihat pergerakan bibir dari ibu-ibu sekalian. Jadi kalau misalnya mati kameranya, agak sulit nanti untuk bisa memperbaiki pelafalannya. Jadi mohon bantuannya kameranya untuk aktif. Dan selalu usahakan untuk datang tepat waktu ya ibu-ibu, supaya ibu-ibu bisa lihat materi yang diajarkan dari awal sampai akhir. Dan ini nih, kalau hari ini boleh multitasking, tapi nanti waktu di kelas saya mohon supaya ibu-ibu tidak multitasking, supaya bisa fokus dalam belajar ya. Kemudian juga tidak mengganggu siswa lain, jangan ngobrol di chat ya selama belajar, kecuali mungkin untuk pertanyaan yang terkait dengan kelas. Dan jangan berbicara saat guru atau siswa lainnya sedang berlatih. Supaya apa? Supaya setiap orang mendapatkan kesempatan latihan yang sama. Kemudian jangan pakai latar belakang yang mengganggu. Nah, ini udah ada nih latar yang ada di share di grup. Nah, ini juga bisa dipakai nanti ketika kelasnya ya. Atau boleh mungkin kalau tidak bisa misalkan menampilkan gambar silakan di blur ya. Atau ibu-ibu semuanya silakan disesuaikan dengan gadget dari ibu-ibu semuanya. Next. Kemudian, karena kita akan memperlihatkan diri kita di layar, maka jangan lupa pakai pakaian yang pantas ya ibu-ibu. Kemudian juga bekerja dengan bahan yang diberikan. Jadi mungkin nanti ibu-ibu akan mendapatkan tugas atau pekerjaan rumah misalnya untuk dicoba ya, untuk latihan di rumah, silahkan nanti dikerjakan ya. Kemudian juga hormati mentornya nanti dan teman-teman sekelasnya yang ikut. Jangan merekam atau membagikan materi tanpa izin ya Bu-ibu ya. Kalau mungkin untuk share kegiatan ibu-ibu ketika kelas melalui sosial media silahkan, tetapi di luar itu share materi yang ibu dapatkan di kelas kepada teman yang tidak ikut, mohon maaf ya Bu-ibu, jangan dilakukan ya, supaya apa? Supaya apa yang didapat itu juga bisa dipelajari dengan baik oleh ibu dulu. Nanti insya Allah kalau misalnya IPI masih mempunyai kesempatan, kelas seperti ini akan diadakan lagi ya. Kemudian jaga privasi ya selama kelas berlangsung. Kemudian juga jika terjadi masalah teknis selama kelas ya, silakan ibu-ibu menghubungi, nanti akan ada PIC di setiap kelasnya berlangsung. Jadi nanti ibu-ibu bisa minta tolong kepada PIC tersebut. Lalu jangan lupa untuk selalu memberikan feedback ya kepada mentor ya terkait dengan pelajaran yang sudah didapatkan. Dan jangan lupa hormati jadwalnya ya. Ibu-ibu pasti sudah memplot nih waktu-waktu yang akan digunakan untuk belajar. Jadi silahkan sesuaikan waktu belajar, waktu istirahat, dan waktu pekerjaan lainnya. Oke, next.
Oke, ibu-ibu semuanya, itulah terakhir dari saya terkait dengan penjelasan tentang IP, tentang kelas bahasa untuk ibu ya, untuk perayaan hari jadi keduanya IP. Setelah ini akan ada slide yang berisi tentang nama-nama ibu-ibu yang sudah masuk ke dalam kelas, juga mentor-mentor yang sudah hadir ya, yang akan mengajar ibu-ibu semuanya. Silahkan ya dibuka untuk selanjutnya. Pertama ada kelompok belajar bahasa Inggris. Oke, nah ini untuk kelas Senin pagi ya Bu Ibu semuanya dari jam 9 sampai dengan jam 11 dengan Miss Faradina. Oke. Kemudian untuk Senin pagi ya ada beberapa kelas Bu Ibu, jadi di satu hari di 1 jam itu ada beberapa kelas. Ini untuk kelas dengan Mr. Jamel. Ya, nanti ibu-ibu akan kenalan dengan beliau ya di kelas itu. Kemudian next, untuk Senin pagi masih ada dengan Miss Holisa. Kalau misalnya ini slide-nya terlalu cepat, nanti silahkan Bu Ibu bisa cek di video rekaman atau nanti bisa dicek melalui materi yang dibagikan. Oke, next. Kemudian ada Miss Cahya, juga masih di Senin pagi jam 9 sampai jam 11. Oke, next. Nah, untuk Senin, ya dari jam 9 sampai jam 11, sekarang jam 1 sampai jam 5. Jam 1 sampai jam 5. Ibu-ibu belajar jadi lama banget ya. Jam 1 sampai jam 3, maaf ya Bu Ibu. Ini dengan Miss Faradina. Kemudian ada kelas yang sama di jam 1 sampai jam 3 dengan Mr. Jamel. Nah, ini ya nama-nama ibu-ibu semuanya. Kemudian untuk Senin siang ada Miss Holisa di jam 1 sampai jam 3. Ya, ini nggak akan saya jelaskan semuanya. Ini contohnya ya, Bu Ibu. Saya akan bacakan untuk Senin, untuk bahasa Inggris, dan untuk jam tersebut ya, dengan gurunya. Nah, nanti ini nggak akan saya, nggak akan saya sebutin satu-satu di sini. Ini ada beberapa ratus slide nih. Jadi makanya ibu-ibu nanti akan dibagikan ya. Jadi nanti ibu-ibu silahkan refer namanya ke kelas yang sudah ibu-ibu pilih di registrasi ulang kemarin, kemudian nanti namanya silahkan dicek apakah sudah termasuk atau tidak ya. Baik, seperti itu ya pembagian kelompok belajarnya. Jadi ini untuk kelas bahasa Inggris beginner, intermediate, advance. Japanese, Korean, Arabic, kemudian juga coding juga sama ya. Nanti akan dibagikan peserta kelasnya dan juga nanti akan ada nama mentornya seperti yang Ibu lihat-lihat di layar. Oke. Ya, dari saya cukup sekian, Bu Ibu semuanya. Terima kasih loh atas perhatiannya. Dan saya sekali lagi mengucapkan selamat belajar Ibu-ibu ya. Selamat berusaha untuk menjadi ibu pembelajar sepanjang hayat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Benar-benar. Terima kasih Bu Miss. Terima Ya, kasih. sama-sama Ibu. Terima kasih, Keren Bu. banget gak sih? Terima kasih, Bu. Ya, tapi ini Bu Ibu jangan kemana-mana dulu loh. Kita masih buka sesi Q&A. Jangan-jangan habis Iya. terima ini Bu udah dadah-dadah lagi. Ya, silakan Miss Putri dilanjutkan kembali. Oke, makasih Miss Vidi. Kita lanjutin ya. Menurut Ibu keren-keren banget gak nih untuk kelas-kelasnya udah gratisan, tapi pembelajarannya tuh masih terstruktur banget gitu loh Bu. Keren gak nih? Keren banget ya. Keren banget. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Tadi juga kita udah ngedengerin nih pemaparan tentang kelas bahasa Ibu, dan ibu-ibu juga mungkin sebagian tadi udah sempat dilihat kali ya untuk kelas yang bahasa Inggris jadwalnya Senin. Tapi untuk ibu-ibu yang belum dapat jadwalnya, nggak usah khawatir karena nanti akan dikirimkan melalui IG, IG-nya IP, nanti akan ada di feeds-nya ataupun di WA akan dikirimkan PowerPoint-nya. Oke, nah untuk Ibu-ibu, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Jika ada, boleh di-raise hand untuk 3 orang pertama ya. Baik, untuk Ibu Ardea, apakah ingin bertanya? Iya betul Kak, mau bertanya. Iya. Iya, selamat sore semuanya. Saya mau nanya nih, kemarin tuh kan saya registrasi ulang tuh di Koreanya udah gimana. Sebetulnya saya tuh udah pernah belajar Korea, cuma terlalu lama berhenti.
nggak pede sendiri. Takutnya saya nomor saya memang benar-benar lupa. Cuma beberapa hari ini saya cek lagi, ternyata masih ada ingat gitu ya. Saya bisa nggak sih pindah kelas gitu? Saya takutnya tuh kalau saya ada di beginner, sayanya nggak ada di zona belajar. Jadi apa? Saya nggak berkembang gitu ya. Sama yang kedua, saya mau nanya, kan kadang saya masih bekerja nih, takut ada eh, hal-hal kayak meeting yang nggak bisa ditunda. Itu ada nggak sih make up class gitu, kelas pengganti? Saya boleh nggak ikut kelas lain? Itu aja sih. Terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Berarti untuk pertanyaan yang pertamanya itu boleh nggak sih ganti level? Dan yang kedua itu apakah ada makeup kelasnya gitu ya Bu? Mungkin untuk pertanyaan pertama nanti akan dibantu untuk dijawab dengan Miss Widi. Tapi untuk pertanyaan kedua itu ada makeup kelas dan akan ada ini juga ya Bu, rekaman kelasnya nanti akan diberikan. Jadi Ibu nggak usah khawatir juga kalau misalkan ketinggalan kelas gitu. Untuk pertanyaan pertamanya mungkin Miss Widi bisa bantu menjawab. Oke, baik. Terima kasih, Miss Putri, untuk waktu yang diberikan. Jadi, terima kasih Bu Ardea atas perhatian. Udah mulai sore, udah mikirin, aduh mau masak apa ya bentar lagi gitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, Bu, kalau misalnya Ibu sudah pernah belajar sebelumnya dan kayak meraba-raba pasti ya kira-kira masih inget apa enggak, atau kemudian ternyata tiba-tiba di tengah kelas inget gitu ya, oh ini udah pernah nih belajar, pengen yang apa level di atasnya berarti ya. Betul. Nah, jadi mungkin ibu-ibu harus membuat surat permohonan dulu nih gitu ya. Jadi nanti ibu-ibu silahkan masuk dulu sesuai dengan kelasnya yang sudah ibu pilih. Jadi nggak bisa langsung kita pindah nih ibu-ibu karena kita sudah registrasikan dulu sesuai dengan level di awal ya seperti itu. Nah, kemudian seandainya ketika di tengah kelas itu ibu ingin pindah kelas, nanti mungkin tim akan memberikan surat permohonan gitu ya. Nanti ibu-ibu akan di-approve surat permohonannya, baru nanti setelah itu bisa pindah kelas. Seperti itu mungkin ya Bu Ardea dan ibu-ibu semuanya gitu ya. Supaya apa? Supaya ibu juga bisa tahu nih kelasnya seperti apa, materinya seperti apa gitu. Karena saya yakin sih ibu-ibu pasti perlu lihat juga ya gitu, seperti apa kelas dan materinya gitu. Cuman ya itu tadi harus tetap diingat bahwa ibu sendiri yang pilih di awal, jadi harus tetap ada konsekuensinya ketika ingin pindah gitu ya. Oke, terima kasih. Sama saya boleh nggak nanya pertanyaan masih berhubungan? Jadi kalau misalkan saya bikin permohonan gitu ya, ternyata sudah dicoba di beginner dan mungkin buat saya sudah bisa gitu, terus mau saya permohonan ke Inter itu, ini nggak apa namanya, ketika saya misalkan oke dipindahin ke Inter, terus kan saya pasti ada materi Inter yang terlewat gitu. Nanti itu kayak bisa dikasih materinya biar saya bisa belajar sendiri gitu, biar saya catch up sendiri. Atau gimana? Saya langsung aja masuk ke ongoing gitu. Oke, nah jadi mungkin nanti untuk teknis terkait dengan perpindahan kelas ini akan kita jabarkan lebih detail ya Bu, karena kita akan coba dulu di kelas yang pertama nanti ya. Jadi kan minggu depan tuh istilahnya week one gitu untuk semua pembelajaran. Nah, jadi nanti surat permohonannya juga akan dibantu share oleh tim, kemudian juga nanti materi juga akan dibagikan tuh di apa namanya week one tersebut gitu untuk pembelajarannya. Jadi nanti kalau untuk materi sih jangan khawatir Bu, itu pasti akan di-share gitu terkait dengan yang Ibu pelajari gitu ya. Baik. Terima kasih banyak. Sama Bu Ardea. Kamsahamnida. Oke. Baik, Silakan. terima kasih Bu Ardea. Untuk selanjutnya Ibu Usi ada yang ingin ditanyakan? Iya, izin bertanya. Selamat sore. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya untuk program Bulan Bahasa ini. Kayaknya saya baru ketemu gitu yang menyelenggarakan sampai beberapa bahasa, bahkan ada bahasa coding juga. Dan yang surprise itu ini nggak pakai aplikasi atau KMS, artinya kita interaksi sama pengajar gitu ya. Sudah tidak perlu ditambah lagi ini gratis lagi gitu. Saya agak surprise ya dengan programnya ini gitu. Yang ingin saya tanyakan gitu kan, tadi kan disebutkan 8 kali pertemuan. Kalau tadi penanya sebelumnya kalau semisalnya kurikulum yang dia ambil ternyata sudah pernah gitu ya pengen ambil kelas yang lain. Nah, kalau saya bertanyanya lebih ke
kita kan memang sudah apa namanya sudah mitigasi gitu ya, oh kita mau ikut kelasnya di hari ini gitu. Tapi untuk bisa keep up 8 kali pertemuan juga kita belum tahu nih ternyata misalnya ada uzur gitu kan. Nah, seandainya itu misal di satu minggu itu saya berhalangan di satu kelas, tapi misalnya kita pengen ikutan supaya nggak ketinggalan diskusinya gitu ya. Misalnya saya di Senin siang, terus kemudian saya berhalangan gitu. Apakah ada manajer kelasnya yang kemudian minta izin kita untuk satu pertemuan itu geser ke kelas tertentu gitu, supaya tidak kehilangan kesempatan untuk diskusi sama tutornya gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada minimal kehadirannya nggak nih untuk yang dari 8 itu minimal kita tuh minimal harus ikut hadir diskusi berapa kali gitu. Terus yang ketiganya apa namanya nanti ada sesi misalnya ujiannya atau apa gitu untuk lihat mungkin perkembangan kan ya juga dari pihak IP pasti mau lihat dong sebelum atau sesudahnya kira-kira berapa banyak sih peningkatannya buat para peserta gitu. Dan mungkin dari buat kita sendiri dari yang mungkin kita kosakata awal kita nggak tahu gitu susunan kalimat kita nggak tahu setelahnya kita tahu tahu kan jadi kita senang sendiri juga gitu. Terima kasih itu pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih banyak Bu Usi. Wah, Bu Usi udah siap nih. Bu Usi ambil coding ya, Bu? Enggak Soalnya, ambil Arab sama itu sama bahasa Inggris. Jadi niat ambil oke. coding tapi pas lagi login itu Mhm. di kesempatan pertama berhasil ambil kan ke Arab terus kan harus balik lagi ya gitu ya. Ya. Nah, pas kesempatan yang kedua codingnya kok hilang gitu. Apa sudah Oh, penuh kelasnya gitu. oke. Jadi tak Kok pikir kelihatan tadi ya karena pengen ngambil nyebutin coding. coding, ikutan coding juga gitu. Soalnya Iya, apa sebetulnya namanya? pengen coding. Oke, baik Bu, baik. Oke, Oke. terima kasih banyak. Ya inilah, jadi karena memang banyak sekali gitu ya ibu-ibu yang mendaftar dan masuk gitu. Jadi memang Ibu bisa lihat mungkin tadi ya, ada beberapa kelas yang mungkin jumlah pesertanya juga banyak gitu ya. Terutama bahasa Inggris nih sama bahasa Korea peminatnya banyak sekali gitu ya. Ini memang akibat drakor nih, akibat apa Park Seo Joon nih kayaknya ya, akibat Park Seo Joon. Oke, saya mohon izin jawab ya Bu. Nanti ada manajer kelasnya. Jadi nanti untuk misalnya konfirmasi ketidakhadiran gitu ya, atau untuk konsultasi pembelajaran bisa ke manajer kelas tersebut gitu ya. Nah, kemudian juga untuk minimal kehadiran itu 80%, yang artinya hanya boleh satu kali tidak masuk gitu ya. Yang mungkin nanti ibu-ibu semuanya silahkan diplotkan dulu gitu ya. Ya kita memang seperti yang tadi Ibu bilang, tidak tahu kapan ada uzur yang mendadak, tapi mungkin diusahakan selama punya waktu luang silahkan dimanfaatkan ya waktu belajarnya gitu. Nanti ketika pas benar-benar butuh, nah itu bisa dipakai gitu ya waktu untuk tidak masuknya. Dan karena kelas itu nanti semuanya akan direkam, jadi sebenarnya nanti ibu itu nggak akan ketinggalan pelajarannya gitu ya. Paling kalau misalnya mau diskusi, silahkan nanti diskusi langsung sama manajer kelasnya terkait dengan mungkin kelas yang tertinggal itu gitu. Karena walaupun sebenarnya memang materi dalam setiap minggu itu akan sama, ya dalam arti kan semuanya itu akan berjalan kayak tadi gitu ya, satu minggu itu kita belajar bahasa Inggris ya udah materinya misalnya materi dua gitu. Nah itu materi dua semuanya gitu di dalam satu minggu itu. Tetapi tentu kan kita akan lebih nyaman ketika kita ada di kelas kita sendiri ya gitu, bersama dengan manajer kelas kita yang sudah kita kenal. Jadi itulah kenapa mungkin apa ibu-ibu semuanya silahkan nanti kalau ada yang tertinggal kelas, videonya ditonton, diskusinya dilanjutkan secara pribadi dengan manajer kelas dari kelasnya ibu masing-masing. Itu seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Bu Si. Siap terjawab. Nah, kemudian tadi 80% gitu ya. Ya. Kemudian semisalnya kita apa namanya ya amit-amit nggak apa harus lebih dari 80 gitu ya. Apakah bisa misalnya penugasan tetap kita lakukan dan itu bisa mengganti kehadiran atau seperti apa itu ada nggak mekanisme seperti itu? Kalau untuk tugas yang mengganti kehadiran sih enggak sebenarnya Bu. Jadi kita memang tetap berharap ibu-ibu untuk tetap hadir di kelasnya gitu. Supaya apa? Supaya kelasnya itu menjadi efektif gitu. Karena kan kita benar-benar apa ya tadi yang seperti Ibu bilang, kita tuh benar-benar ada gitu. Apa kelasnya apa face to face gitu, bukan yang sekedar dari online aja gitu. Jadi makanya kita manfaatkan yang face to face itu. Seperti itu. Siap, siap. Nah, mudah-mudahan bisa 100%. Terima kasih, Mbak.
Sama-sama Bu Usi. Semoga nanti pelajarannya lancar ya Bu ya. Amin, amin. Oke, dan ibu-ibu semuanya, karena keterbatasan waktu yang kita miliki juga mungkin ya, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, boleh silakan dikirimkan gitu ya ke WA admin IP atau juga mungkin bisa melalui Instagram IP. Kalau misalnya ternyata jawabannya itu masih belum cepat, mohon berkenan untuk menunggu ya Bu, karena kita akan jawab selalu dari yang paling yang kirim terlebih dahulu gitu ya. Baik, silakan Miss Putri. Baik, terima kasih banyak Miss Widi atas jawabannya. Ibu-ibu yang masih raise boleh diturunin dulu kali ya. Karena nanti pertanyaannya bisa ditanyakan langsung ke saya lewat admin yang dari kemarin menjawab ibu-ibu gitu ya. Atau di IG juga boleh. Atau bahkan nanti grupnya akan dibuka nih ibu-ibu aksesnya untuk bertanya secara personal di grupnya. Oke, kita lanjut dulu ke agenda selanjutnya. Akan ada kata-kata penyemangat dulu nih dari opening co-founder EduCourse Pekanbaru sekaligus calon peserta Bulan Bahasa Ibu dari IP. Jadi sesama siswa tuh harus saling menyemangati gitu ya ibu-ibu ya. Bagi Miss Citra dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang banget ya ini. Ada berapa nih? 476 ya. Alhamdulillah. Selamat bergabung ya Ibu-ibu. Ini perkenalkan dulu, saya Citra Trisnawati Wulandari. Saya co-founder EduCourse Pekanbaru yang baru hampir 2 minggu umurnya di Pekanbaru. Alhamdulillah. Jadi ini karena saya juga bilang sama Mbak Mutia, Miss Mutia sebagai CEO, saya bilang saya pengen bantu juga ngembangin IP di Pekanbaru gitu ya. Jadi terus disambut baik nih dengan adanya Bulan Bahasa Ibu, Masya Allah senang banget. Ya, terus sekarang jadi ditodong juga sama Miss Mutia, dimintain tolong untuk menyemangati supporter ibu-ibu. Alhamdulillah. Welcome ya ibu-ibu semua di dalam kelas bahasa ibu. Ya, saya nggak berpanjang-panjang. Jadi kali ini di kesempatan ini saya mau ngebahas sedikit aja gitu ya sebagai penyemangat ibu-ibu. Kenapa sih seorang ibu itu harus belajar bahasa gitu ya? Sebenarnya nggak cuma belajar bahasa ya, belajar banyak hal gitu. Karena kalau ibu ini kan adalah madrasatul ula ya, yang pertama kali madrasah seorang anak itu adalah ibu gitu. Jadi memang ibu itu memang harus banyak belajar gitu ya, karena eh, ibu gimana caranya kita mau ngajarin anak kalau kita sendiri nggak belajar. Dan kenapa dikaitkan dengan bahasa gitu ya? Bahasa itu adalah yang alat berkomunikasi kita dengan banyak orang, dengan anak-anak, dengan masyarakat gitu ya. Terus kenapa nggak cukup cuman bahasa Indonesia aja gitu, ditambah bahasa daerah masing-masing gitu ya. Kan kita hidup di Indonesia. Nggak kalau cuman bahasa bahasa Indonesia aja gitu ya. Kita tetap harus nambah nih. Kenapa sih gitu ya? Yang pertama itu sebenarnya lebih ke mengasah otak, mempertajam ingatan, ibu-ibu. Jadi, ada dari penelitian, ketika kita mempelajari bahasa kedua, maka kita akan menunda Alzheimer itu 5 tahun lebih lama. Bayangkan kalau kita belajar banyak bahasa, pasti akan lebih lama lagi kita menunda Alzheimer ya. Kalau perlu tidak perlu ada Alzheimer ya. Karena saya juga beberapa kali menyaksikan eh, banyak ibu-ibu yang sudah sampai umurnya sepuh gitu ya, meninggal, itu tidak ada pikun sama sekali gitu. Rupanya mereka rajin membaca Al-Quran. Itu hanya membaca Al-Quran gitu ya. Tapi bagaimana kalau ketika kita mempelajarinya, pasti itu akan lebih eh, mantep lagi gitu. Otak kita terasah dan kita mempertajam ingatan. Karena eh, setiap kali kita belajar hal baru, itu tuh di luar zona nyaman kita yang sudah sehari-hari kita berbahasa Indonesia itu hal yang udah biasa. Sehingga otak bawah sadar kita juga sudah
melakukannya tanpa kita perlu atur-atur lagi bicaranya gitu ya, kita langsung bisa ngalir ngomong bahasa Indonesia. Tapi ketika kita belajar bahasa yang baru, maka otak kita itu akan ditantang, di-challenge untuk berpikir lagi gitu. Dan itu yang akhirnya membuat kita semakin terasah, semakin pintar, dan otomatis karena banyak vocabularies yang baru, itu mempertajam ingatan. Nah, yang kedua, jelas kita memperluas wawasan dan pertemanan. Di sini yang tadinya nggak kenal, jadi kenal, kita belajar bareng. Lalu ketika kita mempelajari bahasa, artinya kita ini juga mempelajari budaya bangsa yang kita pelajarin bahasanya. Sehingga ini menambah wawasan kita pasti kan. Nah, itu membuat kita juga lebih excited pengen tahu. Misalnya kita belajar bahasa Korea nih. Saya juga daftar bahasa Korea loh, ngomong-ngomong. Nah, eh, karena penasaran gitu loh. Kok asik banget sih kalau kita nonton drakor tuh seru gitu. Akhirnya jadi kita ketantang kan. Pengen tahu sih bahasanya kayak apa gitu. Ya lama-lama ngimpi pengen ke sana juga gitu kan. Akhirnya di situ kan memperluas wawasan gitu. Terus pertemanan kita pasti nambah. Apalagi kita punya temen belajar bareng gitu kan makin seru tuh gitu. Dan yang nggak kalah penting itu, yang ketiga adalah menambah skill sebagai value diri. Kalau kita segini-segini aja, value kita nggak nambah-nambah. Ketika kita belajar bahasa yang baru, maka value diri kita tuh juga bertambah. Misalnya, kalau ada kesempatan, mungkin suami dipindah ke luar negeri atau di training ke luar negeri. Ini pengalaman saya juga, sempat suami dikirim ke Amerika 6 bulan. Yang mana pada saat kita hidup di Amerika sama kita jalan-jalan ke Amerika itu beda loh. Kalau jalan-jalan ke Amerika mungkin bisa suami yang ngomong ke sana ke sini, kita yang nggak bisa bahasa Inggris misalnya, bisa yang diem aja, suami yang ngomong sana sini sama sesuai dengan kepentingan gitu. Tapi ketika kita itu hidup di sana, maka kita kan mau nggak mau harus ngomong sama teachernya anak-anak, kita harus belanja, kita harus melakukan daily rutinity yang mau nggak mau kita harus berkomunikasi dengan orang dan memakai bahasa Inggris gitu. Itu mana tahu ya ada rezeki kan suami dikirim ke luar negeri kita juga jadi survive gitu. Dan bisa jadi eh, kita yang sudah belajar bahasa ini buat menambah peluang nambah uang jajan loh ibu-ibu. Bisa jadi guru, bisa jadi translator. Itu kan value-value baru lagi gitu yang bisa kita tambah di diri kita gitu. Jadi please don't stop hanya di bahasa Indonesia ya. Memang kita harus nambah nih bahasa nih. Terus penting juga kita bisa jadi gurunya anak-anak. Kenapa kita jadi gurunya anak-anak? Karena memang kita diciptakan sama Allah itu untuk jadi gurunya anak-anak gitu. Dan mereka tuh bisa jadi, mereka kita lesin nih bahasa Inggris, tapi kitanya nggak bisa bahasa Inggris. Terus udah gitu mereka mau lawan bicara sama siapa, latihannya sama siapa kalau nggak sama ibunya. Akhirnya mau nggak mau kan kita nambah skill juga gitu kan. Dan satu lagi eh, modal kalau mana tahu ada rezeki, ibu-ibu mau kuliah lagi. Ini juga pengalaman saya. Saya kuliah S2 di umur 42 tahun. Nggak mudah lagi, ibu-ibu. Ini di-challenge untuk mau nggak mau ngerjain TOEFL, mau nggak mau baca literatur, mau nggak mau saya harus dengerin YouTube kuliah yang bahasa Inggris. Dari YouTube itu saya belajar banyak. Orang isinya yang sering sharing orang India kan. Nah, itu berarti kan mau nggak mau saya harus listening saya diasah, reading saya diasah, dan udah gitu bikin tesisnya bahasa Inggris, udah gitu sidang tesis sidangnya pakai bahasa Inggris. Saya nggak kebayang kalau kita tuh nggak nambah gitu loh. Memang mau nggak mau tuh kita harus nambah. Jadi itu penting banget belajar bahasa. Nggak cuma bahasa Indonesia, nggak cuma bahasa Jawa, nggak cuma bahasa Sunda gitu ya. Gitu, tapi itu memperkaya otak dan wawasan kita gitu. Jadi pesan saya buat teman-teman ibu-ibu pembelajar yang hebat semua di sini yang masih punya semangat buat belajar bahasa, ayo saya dukung
saya senang banget. Kita ada juga yang teman yang di bahasa Jepang gitu ya, bahasa Inggris. Yuk sama semakin hebat menjadi ibu pembelajar Indonesia. Insya Allah base camp-nya ada di Jalan Diponegoro nomor 44. Nah, bisa kontak saya. Jadi kita sama-sama di situ jadi komunitas yang mewadahi kita semua untuk menjadi lebih hebat, untuk menjadi lebih semangat. Pokoknya insya Allah sukses semuanya, ikutin kelasnya, rutin, semangat. Ini kesempatan. Digratisin 2 bulan ya, Miss Mutia. Insya Allah, keren-keren. Dan bersertifikat lagi. Nggak ada tempat lain deh pokoknya. Ya, sekian dari saya. Pokoknya semangat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss Citra. Terima kasih. Oke, tadi Miss Citra udah ngebahas juga nih tentang urgensi-urgensi gimana sih ibu tuh harus tetap belajar gitu ya, meskipun mungkin udah berumur atau udah punya anak dan lain sebagainya. Semoga ibu-ibu di sini pada makin semangat gitu ya untuk belajarnya. Terus udah gitu, untuk agenda selanjutnya akan ada pembukaan kelas bahasa ibu secara formalnya banget nih. Ini inti acaranya. Nah, dimohon untuk Miss Sisil, Miss Widi, dan Miss Citra untuk ikut open mic countdown bersama-sama. Untuk operator, apakah bisa dibantu videonya? Oke. Terima kasih. Oke, ibu-ibu lagi ada kendala nih. Mungkin sekarang bisa dikasih tahu dulu kali ya. Makin excited nggak nih ibu-ibu untuk masuk kelasnya hari Senin? Ya, makin excited. Semangat. Excited, semangat. Ya dong. Senang sekali. Senang Semangat. sekali. Semangat ya. Semangat. Sekarang udah sore nih, ibu-ibu masih pada hujan nggak di sana? Masih pada panas nggak? Atau udah mulai hujan nih? Panas, nggak hujan. Panas. Adem. Panas ya? Mengeluh gitu ya, Bu, ya? Panas. Panas, Bekasi panas. Udah pada makan belum ibu-ibu? Belum, lapar banget ini. Lapar banget. Oke, kita mulai ya, Miss dan ibu-ibu semuanya untuk countdown. Banget kan? Very excited. Ini bahasa Inggris tapi. Ya, semua bahasa. Dan ya ibu-ibu, kita harus buka ini ya dengan heboh gitu ya. Nah, Yuk, ibu boleh ikutan nih ibu-ibu. semuanya kita. 10, 9, bahasa untuk bahasa Inggris ya Bu Ibu, selamat belajar Bu Ibu semuanya. Oke, dengan video tadi Bulan Bahasa IP resmi dibuka ya ibu-ibu. Semangat Terima selalu kasih. mengikuti rangkaian kelas selama 2 bulannya. Semoga materi yang disampaikan akan bermanfaat. Tapi sebelum kita foto-foto untuk kenangan nih, akan ada video dulu yang berisikan ucapan selamat atas opening Bulan Bahasa IP dari perwakilan teacher yang nanti juga akan ketemu sama ibu-ibu nih. Boleh di play ya sama kakak operator. Saya ucapkan selamat kepada IPI dan juga EduCourse atas dimulainya Bulan Bahasa Ibu, dan selamat juga kepada ibu-ibu semua yang sudah mendaftar sebagai peserta. Semoga bisa mengikuti Bulan Bahasa Ibu ini dengan baik, dan semoga acara ini bisa jadi acara me time juga ya buat ibu-ibu semua. Selamat belajar!
안녕하세요. 오늘 부란 bahasa ibu 행사가 열리게 돼서 축하드립니다. 앞으로 이 행사가 잘 진행되길 바랍니다. 감사합니다. Hi, congratulations. We are super happy that this event will start soon, which is Bulan Bahasa Ibu powered by Ibu Pembelajaran Indonesia. We hope this event will be successful. Thank you. Bye. Salamun ala man ittaba'al huda. Fa inni ad'ukum bi du'a'il Islam. Sallimu taslam wa sallimu yu'tikumullahu ajra marratain. Fa in tawallaitum fa inna ma 'alaikumul isma jami'al hudur. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Marhaban marhaban bi hudurikum. Marhaban ahna'ukum ala iftitahi syahril qatil ummi. نعمل أيتم تشغيل هذا الحديث سكلي جيد شكرا كثيرا لك منكم آلاف منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Halo, saya dan Teacher Kodim mengucapkan selamat atas pembukaan acara Bulan Bahasa Ibu. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Hai, konnichiwa minasan. Bulan Bahasa Ibu no イベントについておめでとうございます。そしてこのイベントがうまくいくことを願っています。はい、皆さん頑張ってくださいね。ありがとうございます。Oke. Udah pada ngelihat nih, spill sedikit kali ya teacher-teacher yang nanti bakal ketemu. Tapi itu sebagian kecil doang ya ibu-ibu. Nanti akan ada teacher-teacher lainnya yang akan ngebantu ibu-ibu dalam pelaksanaan kelas Bulan Bahasa IP. Lalu untuk yang agenda terakhirnya adalah kita foto-foto dulu kali ya, karena nggak afdol kalau misalkan kayaknya nggak di foto gitu buat kenang-kenangan. Boleh ibu-ibu semuanya on cam dulu ya. Ya. Sudah pada on cam ya, ini dilihat-lihat. Untuk Miss Berly nih, apakah bisa membantu untuk dokumentasi SS-nya? Baik, terima kasih. Kita mulai dari slide 1 dulu ya ibu-ibu. 1, 2, 3. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. Saya nggak tahu di slide berapa saya. Bergaya aja ibu. 1, 2, 3 bu. Gaya terus bu, 17 kali ya bu. Aduh, kering dong. Oke, slide selanjutnya. Wow, masih banyak nih ibu-ibu. Ya, saya kembalikan lagi ke Miss Putri. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Berly. Buat ibu-ibu nih yang tadi SSS juga, kegiatan kita hari ini boleh jangan lupa di-mention nih IG EduCourse dan IP-nya. Untuk EduCourse adalah @educourse.id dan @ibupembelajar.id. Jangan lupa ya ibu-ibu, terima kasih untuk atas waktunya yang sudah diluangkan hari ini. Terus bersemangat ketika nanti menjalani rangkaian kelasnya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf ya ibu-ibu. Dengan ini kita tutup acara openingnya hari ini. Terima kasih banyak ibu-ibu. See you. Terima kasih. See you. Makasih. Terima kasih. See you. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Selamat belajar ibu-ibu. Ku kagumi ibuku, ibu terhebat yang lembut perasaannya, hatinya mampu cintai seisi dunia. Dia lupakan kebahagiaan dirinya sendiri. Ibu, ini bahuku, ku pinjamkan untuk
Ini harusnya Kayak gini berarti suara. ah, oh iya maaf gaptek.